Salawat dan salam kita hancurkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan salawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Eh, Kemarin saya memilih judul dengan apa eh, tema kemarin yang kita pilih adalah Kristen, Yahudi, apakah agama samawi? Karena sering kita mendengarkan kalau ustadz ceramah-ceramah itu biasanya mereka menyebutkan kalau semua itu adalah agama samawi. Nah, supaya kita lebih jelas lagi, mungkin kita akan mendengarkan penjelasan dari Kodonditan. Tapi sebelumnya, ada baiknya Kodonditan memperkenalkan diri dulu ya. Boleh ya, Ko ya? Kodondi. Ya, makasih Mary ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam kenal buat semua rekan-rekan yang ada di ruang Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Dondi Tan ya. Saya domisili di Jakarta, tepatnya di Cibubur, Jakarta Timur. Saya adalah pengurus di Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid yang berpusat di Surabaya, atau yang dikenal dengan channel Geraha Mualaf. Ada dua channel Geraha Mualaf, yaitu Geraha Mualaf yang di Surabaya, juga Geraha Mualaf Jakarta ya. Saya sebagai salah satu pengurus, yaitu sebagai bendahara dan juga merangkap sebagai ketua Litbang ya, ketua Litbang di Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid, di mana Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid ini selain visi dan misinya untuk menjadi yayasan yang terkemuka ya untuk membina para mualaf, juga kita ingin memerangi atau menggunakan jalan perang pemikiran di dalam rangka untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan secara sekilas. Saya juga seorang mantan mualaf. Saya bersahadat tahun 2014. Mantan mualaf. Kenapa saya pakai istilah mantan mualaf? Karena mualaf itu artinya adalah orang yang dilembutkan hatinya untuk menerima Islam. Ya, jadi kalau saya sudah pernah dilembutkan hatinya menjadi orang yang menerima Islam, disebut mualaf. Tetapi begitu dia bersahadat, dia disebut muslim, gitu ya. Nah, orang yang sudah bersahadat, sudah menjadi seorang muslim, dia sudah dibebani dengan kewajiban-kewajiban syariat Islam, ya, maka dia disebut lebih pantas sebagai mukalaf. Ya, mukalaf adalah orang yang sudah mempunyai atau dibebani dengan syariat Islam. Sementara mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan sebagai perkenalan kita ya. Nanti bisa kita kembangkan di dalam sesi tanya jawab. Ya, saya kembalikan ke Mary. Silakan Mary. Iya, eh, kemarin juga ada yang tanya seperti ini kok. Eh, Hmm, Kenapa sih kita harus belajar Kristologi, sedangkan belajar Islam aja itu kita belum selesai-selesai gitu kan ya? hmm, hmm, Nah, eh, menurut saya, menurut saya Kristologi itu sangat penting ya, karena waktu di zaman Rasulullah juga yang memerintahkan Said bin Thabit radhiyallahu anhu itu untuk mempelajari bahasa Israel, ya bahasa Ibrani, karena kitab suci umat Yahudi dan Nasrani waktu itu kan berbahasa Ibrani. Jadi ini bisa menjadi salah satu hujah untuk kita pentingnya belajarin agama Kristen apa Kristologi ini. Dan eh, kebanyakan orang-orang yang murtad itu kebanyakan mereka itu dari Islam itu pindahnya ke Kristen, bukan ke Hindu atau Buddha. Jadi penting sekali ini juga menjadi perbentengan akidah bagi kita-kita yang sudah Muslim gitu kan ya. Dan juga eh, Allah juga perintahkan kepada kita untuk bisa berdakwah kepada umat Islam, kepada umat Kristen yang seperti ada di dalam Ali Imran ayat 64.
Juga kita harus berdakwah juga dengan memakai bahasa kaumnya seperti yang ada dalam surat 14 ayat 4. Karena kita tidak mungkin berdakwah kepada orang-orang non-muslim itu memakai Al-Qur'an. Jadi kita memang harus mengetahui ilmu ini gitu. Nah, makanya pada kesempatan ini juga kemarin ya kita sempat bicarakan dengan Ko Dondi bagaimana kelas ini bisa berlanjut kalau teman-teman istiqomah untuk bisa mengikuti kelas ini. Mungkin Baik, itu saja. boleh saya tanggapin ya, Mary ya. Iya kok. Jadi begini, yang disebut dengan ilmu kristologi memang itu ilmu yang tidak harus dipelajari oleh semua muslim, ya. Untuk muslim-muslim yang masih istilahnya masih belajar terus dengan keislamannya, sebaiknya tidak belajar kristologi. Tapi yang lebih penting adalah memperkuat akidah Islamnya. Namun, bagi muslim yang sudah merasa cukup keislamannya, walaupun tidak sampai mati pun tidak akan cukup, kita sebagai muslim belajar Islam sampai mati ya. Tetapi buat muslim-muslim yang keislamannya, akidahnya sudah rasa cukup, itu boleh belajar ilmu kristologi, namun dengan catatan ilmu kristologi ini adalah ilmu sebenarnya dakwah tauhid sebenarnya ya. Dan ini hukumnya sebenarnya kalau menurut para ulama kita, mempelajari agama orang lain itu adalah hukumnya adalah fardu kifayah ya. Jadi tidak perlu semua muslim mempelajari, terutama bagi saudara-saudara kita muslim yang masih atau apalagi yang baru masuk Islam gitu ya. Lebih baik banyak pelajari Islamnya. Namun begitu, buat saudara-saudara kita perlu mendengarkan sekali-sekali yang namanya ilmu kristologi karena apa? Kita tidak pernah tahu kapan rumah kita diketok-ketok ya oleh orang-orang yang dari agama sebelah untuk menawarkan yang disebut dengan kabar baik atau berita keselamatan ya, macam-macam istilah mereka di mana mereka menawarkan agama yang sama sekali di luar Islam. Ya, kebanyakan misionaris-misionaris itu dari kekristenan eh, berani mereka mengetok rumah kita, rumah orang-orang Islam, dan menawarkan agama mereka, bahkan mengajak kita dialog. Kemudian kalau bisa mereka juga ngasih bantuan, bisa berupa sembako, bisa berupa uang, bisa berupa pinjaman, bahkan bisa berupa pekerjaan. Ya, banyak modus-modus yang sudah dilakukan oleh mereka, terutama di daerah-daerah yang mungkin boleh dibilang ekonominya kurang bagus, begitu ya. Ya, namun begitu, buat kita muslim-muslim yang seharusnya kita mempelajari Islam sampai mati, tetap kita harus mengetahui wawasan ini. Kenapa? Kita harus bisa melindungi paling tidak akidah kita, juga akidah keluarga kita, ya. Lebih bagus lagi nanti kita juga bisa membantu sharing dengan teman-teman muslim kita supaya akidah teman-teman muslim kita juga terjaga dari upaya pemurtatan. Itu yang bisa saya sampaikan, di mana dakwah kristologi ini sebenarnya juga adalah dakwah tauhid. Artinya dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat, di mana mereka juga berinteraksi, mereka juga berdialog, bahkan mereka juga berdebat dengan ahlul kitab pada zaman itu ya, dari kalangan Yahudi dan Nasrani dari Bani Israel. Dakwah mereka yang sampaikan adalah dakwah juga yang berkenaan dengan kristologi, masalah teologi, masalah ketuhanan Isa dan lain sebagainya. Jadi hal ini kita juga perlu ketahui, namun bukan sebagai kewajiban yang utama. Kewajiban kita yang utama adalah tetap untuk belajar Islam, kita tetap belajar Quran. Begitu ya, Mary ya? Iya kok. Silakan, Mary. Iya kok. Mungkin kita lebih masuk ke materi aja dulu kok ya. Mau langsung materi. Ah, ah, masuk ke materi aja. Baik. Terima kasih ya atas kehadiran para teman-teman di sini. Saya mengucapkan salam kenal buat Bapak Ibu
ya, adik-adik yang ada di sini. Kalau boleh tahu, teman-teman yang di sini ini semuanya berapa persen yang pernah jadi mualaf? Atau semuanya atau bagaimana? Eh, enggak banyak sih kok ini. Nggak banyak. Enggak, enggak banyak. Jadi kebanyakan Muslim. Muslim semua ya? Enggak semua juga kok. Oh, nggak semua juga. Jadi selain Muslim ada yang non-Muslim. Enggak, maksud saya yang mualaf sama yang muslim. Kan Hmm. di sini kan campur nih. Ha. Ada mualaf, ada muslim, ada Pak Ustadz. Ya, Hmm. saya alhamdulillah. Iya, Salam kenal dengan Pak Ustadz siapa, Pak? Fitriansah, Bapak. Salam kenal Pak Fitriansah. Ustadz. Fitriansah, Ya, Pak Ustadz Fitriansyah, salam kenal, Pak. sama-sama. Baik, ya, kalau untuk menghemat waktu, mungkin saya mulai saja ya. Berapa menit saya diberi waktu, Mary? eh, kalau materinya segitu jam 9 lah kok ya. Bisa ya? Cukup ya? Jam 9. Nggak kepanjangan. Ya nanti kalau sambil ada yang mau bertanya kan diselingin aja. Ya, baik ya. Baik, kalau gitu saya mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, berkenaan dengan topik yang sudah ditentukan oleh Saudari Mary, pada malam hari ini kita akan memberikan materi ya berkenaan dengan apakah Yahudi Kristen itu agama samawi. Yang disebut dengan agama samawi itu adalah agama yang dianggap memperoleh wahyu dari langit ya. Samawi itu dari kata sama langit ya. Artinya dianggap sebagai agama yang wahyunya berasal langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita harus bedakan di dalam dunia akademis dan juga di dalam akidah ya. Di dalam dunia akademis bisa disebut atau mereka sebut yang disebut dengan agama samawi itu adalah agama Yahudi atau Yudaisme, agama Kristen atau kekristenan, dan juga agama Islam. Ini pandangan atau perspektif dari dunia akademis ya, akademisi. Kita tidak bisa menolak atau menyanggah bahwa ketiga agama yang tadi saya sebut itu adalah dari kacamata akademisi adalah yang disebut dengan agama samawi. Namun dari sisi akidah kita maksudnya dari kita sebagai Muslim, yang disebut dengan agama samawi itu sebenarnya hanya Islam, gitu ya. Karena Islam itu mengakui dari yang namanya Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya menyampaikan pesan yang sama, semuanya memperoleh wahyu dari Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan dari mulai Nabi Adam alaihissalam, kemudian dari Nabi Musa alaihissalam, disampaikan untuk Bani Israel, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan kitab-kitab ya. Di dalam Al-Quran kita mengetahui bahwa kitab-kitab yang diturunkan kepada Bani Israel adalah kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Begitu ya. Saya ingin menyamakan persepsi saya dengan teman-teman yang ada di sini, bahwa yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil, yang disebut di dalam Quran, itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Kira-kira pertanyaan saya ada yang mau menyanggah atau pada setuju? Kita interaksi aja. Silakan. Kira-kira pada setuju atau ada yang menyanggah? Saya ulang ya. Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran itu adalah wahyu-wahyu
yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju? Setuju. Ya, setuju. Setuju. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik. Nah, Quran menyebutkan bahwa Quran membenarkan kitab-kitab yang sudah diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Namun begitu, apakah yang disebut dengan kitab itu harus berbentuk buku? Ya, kata kitab sendiri di dalam Quran itu bisa memiliki arti wahyu-wahyu yang dituliskan ya menjadi kitab seperti yang kita lihat sekarang, atau mungkin gulungan-gulungan pada zaman tertentu. Namun juga bisa bermakna yaitu perintah ya, ketetapan dan hukum gitu ya. Kita mungkin pernah membaca ayat di dalam Quran di surah Maryam ayat yang ke 30 kalau nggak salah ya, 30 ya. Bahwa ketika Bunda Maryam ditanya oleh Bani Israel, kemudian Bunda Maryam menunjuk kepada anaknya yaitu Nabi Isa alaihissalam. Maksudnya dalam hal itu Nabi Isa alaihissalam akan berbicara kepada Bani Israel. Di situ dikatakan bahwa terjemahannya adalah berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab atau Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Betul ya? Yang lain boleh di-mute dulu nggak ya sebentar? Saya mute dulu ya yang lain ya. Baik, nah saya lanjutkan. Di ayat itu, Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi, yang masih berada di gendongan Bunda Maryam, mengatakan bahwa beliau adalah hamba Allah dan menerima kitab Injil, ya kan? Pertanyaan saya gini, apakah Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi menerima buku atau gulungan kitab yang jatuh dari langit? Sepertinya tidak ya. Tidak ya. Nah, karena kita tadi sudah setuju bahwa nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala itu menerima wahyu ya, begitu kan? Nah, yang namanya wahyu itu kan berarti kan sesuatu yang diterima oleh nabi dan rasulnya yang langsung masuk ke dalam kolbu daripada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, begitu kan? Jadi apa yang dikatakan oleh nabi dan rasul yang menerima kitab-kitab itu, itulah yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil. Nabi Musa menerima Taurat untuk Bani Israel pada zaman itu. Nabi Daud alaihissalam menerima Zabur untuk Bani Israel pada zaman itu. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam menerima Injil untuk Bani Israel pada zaman itu, gitu kan? Nah, saya sudah mempelajari apakah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, apakah mereka ini menuliskan kitab-kitab Taurat, menuliskan kitab Zabur, dan menuliskan kitab Injil? Di dalam literasi yang saya baca, baik di dalam literasi Islam maupun di dalam literasi Yahudi ataupun Kristen, kalau yang dari Yahudi, mereka mempunyai tradisi yang menyebutkan bahwa Nabi Musa itu menuliskan kitab Taurat. Ya, Taurat yang dimaksud di dalam Yudaisme itu hanya disebut dengan 5 buku. Ya, 5 buku di dalam Bible itu adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini tradisinya Yudaisme. Namun begitu, sampai di abad kira-kira abad pertengahan abad ke 15-16, kalangan sarjana-sarjana yang mempelajari kitabnya orang Yahudi atau Yudaisme sudah mulai meragukan bahwa Nabi Musa itu menuliskan kelima kitab tersebut, gitu ya. Ternyata, kenapa? Karena di dalam kelima kitab tersebut banyak
istilah-istilah atau terminologi yang ternyata diketemukannya hanya setelah ratusan tahun Nabi Musa meninggal. Pertama ya. Yang kedua, ada narasi-narasi di dalam kelima kitab tersebut yang menarasikan kematian daripada Nabi Musa sendiri, gitu ya. Maka itu pandangan tersebut, tradisi daripada Yudaisme, bahwa Nabi Musa menulis 5 kitab Taurat itu sudah mulai bergeser. Kemudian baru belakangan lagi, kira-kira di abad 18, 19, 20, sarjana-sarjana mengenai kitab daripada Yudaisme itu, mereka mulai memberikan teori yang baru, bahwa ternyata kitab yang disebut dengan Tanakh, ya. Jadi kitabnya orang Yahudi itu ada kitab yang disebut dengan Tanakh, yaitu Tanakh itu singkatan dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim, ya. Torah yang tadi 5 kitab saya sebut, Nevi'im yaitu kitab nabi-nabi. Di dalam nabi-nabi mereka itu ada yang disebut dengan nabi-nabi besar, seperti misalnya Yeskiel, Yesaya, Yeremia. Kemudian ada nabi-nabi kecil, yaitu yang disebut misalnya nabi-nabi Habakuk, Hagai, Maleaki, dan sebagainya. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga yaitu yang disebut dengan kitab-kitab Ketuvim, ya. Ketuvim adalah yang disebut dengan kitab-kitab tulisan daripada orang-orang bijak, termasuk di dalamnya tulisan yang dianggap oleh Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud, tulisan-tulisan Nabi Daud disebut dengan tulisan Mazmur, atau yang kita kenal di dalam Islam sebagai Zabur, gitu ya. Tetapi dari kalangan-kalangan sarjana literasi daripada Yudaisme sendiri, mereka sudah berani menyatakan bahwa satu kitab yang berisi Torah, Nevi'im, dan Ketuvim tersebut itu sebenarnya baru disusun kira-kira pada zaman Raja Yosia di abad-abad ke-7, 8 sebelum Masehi, dan kemudian baru disusun pada abad ke-5 sebelum Masehi oleh orang yang bernama Ezra. Ya. Tulisan-tulisan tersebut ditengarai atau dipercaya sebenarnya berasal daripada sekolah-sekolah atau yang kita kenal mungkin dengan mazhab-mazhab, gitu ya. Ada 4 mazhab yang dikemukakan oleh sarjana-sarjana Perjanjian Lama, yaitu yang disebut dengan mazhab Yahwis. Kemudian yang kedua mazhab Elohis. Kemudian yang disebut dengan mazhab Deuteronomis. Kemudian ada mazhab yang disebut dengan Priestly. Nah, siapa keempat mazhab ini? Keempat mazhab ini adalah orang-orang yang berasal dari kaum Bani Israel, yang waktu itu sedang berada di dalam pembuangan Babel, kira-kira yang berasal dari kira-kira abad ke-7, ke-6 sebelum Masehi, ketika mereka sedang berada di kekuasaan Babilonia, ya. Kemudian mereka dibebaskan oleh Persia, sehingga mereka kembali lagi ke Palestina atau Israel. Nah, keempat mazhab ini yang menyusun daripada 5 kitab Musa tersebut. Nah, jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata yang disebut dengan Taurat, Zabur, itu tidak ditulis oleh Nabi Musa ataupun Nabi Daud alaihissalam. Itu yang pertama ya. Ini kita dari sisi Yudaisme. Kemudian yang disebut dengan Injil. Injil yang disebut oleh saudara kita yang Kristen atau yang disebut dengan Alkitab terdiri dari 4 gospel. 4 gospel ini adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian ditambah lagi dengan kira-kira ada 14 surat yang berasal dari Paulus. Kemudian ditambah lagi dengan surat-surat yang dari rasul-rasul yang lain, seperti Petrus, Yakobus, dan yang lain, sampai kepada Yohanes dengan Wahyu. Bisa saya sampaikan di sini, istilah rasul di dalam kekristenan itu tidak sama dengan istilah rasul di dalam Islam. Ya, kalau di dalam Islam kita mengenal istilah rasul adalah nabi yang menerima risalah, begitu ya. Tetapi kalau rasul di dalam Kristen itu adalah dianggap hanya sebagai murid daripada Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah 4 gospel yang tadi saya sebut
Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apakah ini Injil yang diterima oleh Yesus atau Isa Al-Masih yang di dalam Quran? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kayaknya bukan deh. Bukan ya, bukan kayaknya ya, memang bukan ya. Bukan ya. Iya, bukan. Nah, kenapa bukan? Karena ternyata kisah-kisah yang ada di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini adalah catatan atau biografi, ya. Biografi mengenai sosok yang disebut dengan Yesus Kristus yang ditulis oleh orang yang tidak diketahui siapa namanya, ya. Dan juga ditulis oleh orang yang bukan saksi mata langsung, ya. Dan juga ditulis oleh orang yang tidak mengenal saksi mata langsung. Artinya, penulis daripada 4 gospel ini adalah orang-orang yang tidak pernah ketemu dengan Yesus, orang-orang yang tidak pernah berjalan bareng dengan Yesus, orang yang tidak pernah ngopi bareng Yesus. Ya, istilah saya ngopi bareng gitu. Artinya mereka tidak pernah bercengkerama, tidak pernah berinteraksi, tidak pernah bertemu, tidak pernah mendengar perkataan langsung daripada Yesus. Oke. Cerita-cerita di dalam 4 gospel itu tadi, itu adalah bisa dianggap sebagai kisah kehidupan daripada orang yang disebut dengan Yesus Kristus, atau di dalam Islam kita kenal dengan nama Isa Al-Masih ya, alaihissalam, di mana diceritakan mulai dari silsilahnya, kemudian dari masa kecilnya, dari masa kecil kemudian lompat langsung ke masa pelayanannya ketika beliau berusia kira-kira 30 tahun, kemudian cerita mengenai pelayanannya selama 3 tahun, sampai kepada akhirnya kisah mengenai disalibnya Yesus Kristus, kemudian sampai dia bangkit dan diangkat ke langit. Langit ya, bukan surga ya. Teks aslinya adalah langit. Nah, sekarang kalau kita melihat kitab yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian ditambah dengan surat-surat Paulus dan yang lain, sampai mereka disebut dengan Perjanjian Baru, itu adalah murni dokumen daripada kekristenan. Oke. Yang tadi saya sebut sebagai Tanakh, Taurat, Nevi'im, Ketuvim, ya, yang dari mulai perjanjian, dari mulai Kejadian sampai 2 Tawarikh, ya, 2 Tawarikh. Kalau urutannya dari Yudaisme, Kejadian sampai 2 Tawarikh. Kitab Tanakh ini saya berikan contoh aja langsung ya kitabnya ya, saya tunjukkan aja ya. Nah, ini adalah kitab yang disebut dengan kitab Tanakh ya. Ini ada tulisannya, mungkin kebaca nggak nih? Tanakh nih. Nggak kebaca. Nggak kebaca ya? Nggak apa-apa. Ini adalah yang disebut dengan kitab Tanakh. Nah, ini itu ada tulisannya. Kebaca ya? Bahasa Ibrani. Tanakh. Kitab ini, Bahasa Ibrani kah? ya, di dalamnya itu ada sebagian bahasa Ibrani, kemudian ada terjemahannya bahasa Inggris. Ini nggak fokus kayaknya ya. Nggak kelihatan kok, buram. Sebentar. Saya setting kamera saya, sepertinya tidak autofokus sih. Sebentar ya. Coba sekarang fokus nggak nih? Nah, ini agak fokus ya. Nah, jadi yang di sebelah sini, ini adalah tulisan Ibrani. Yang di sebelah sini, ini terjemahan dalam bahasa Inggris. Oke. Di dalam kitab ini, isinya yang tadi saya bilang, yaitu dari mulai Kejadian sampai 2 Tawarikh. Urutannya sampai 2 Tawarikh. Oke. Kitabnya orang Yahudi ini, dalam bahasa Ibrani, yang disusun kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi, ini diterjemahkan ya atas perintah raja yang bernama Raja Ptolemy II di Alexandria, Mesir, ya, diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi Yahudi yang ada di Mesir. Tetapi yang diterjemahkan hanya daripada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu yang diterjemahkan oleh
72 rabi-rabi atas perintah Raja Ptolemy II yang ada di Mesir. Oke. Sisanya dari kitab-kitab yang Nevi'im dan Ketuvim itu diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi yang berada di daerah Alexandria, Mesir, tetapi mereka adalah orang-orang Yahudi yang sudah berada di bawah budaya Helenisme Yunani kuno. Oke. Karena daerah Alexandria, Mesir itu, daerah Palestina, bahkan sampai ke Persia, pada saat beberapa abad sebelum Masehi itu memang sedang berada di bawah penguasaan Yunani ya, yang dimulai penguasanya oleh Alexander the Great atau Alexander Agung. Nah, perintah untuk menerjemahkan kitab Tanakh itu ke dalam bahasa Yunani yang diperintahkan oleh Raja Ptolemy II itu diperintahkan kira-kira di abad ketiga di tahun kira-kira 270 sebelum Masehi. Sisanya sampai selesai itu kira-kira di abad kedua, kira-kira di tahun 132 sebelum Masehi. Kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani itu disebut dengan kitab Septuaginta ya. Nah, ini kitabnya. Nah, ini kitabnya. Ini Septuaginta. Ada judulnya tuh ya. Kebaca nggak? Kebaca ya. Nah, itu ya. Septuagint. Oke. Dari kitabnya orang Yahudi ini yang berbahasa Ibrani, ini diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Oke. Kemudian kitab Septuaginta ini beredar kira-kira dari abad kedua sebelum Masehi, lanjut ke abad pertama, terus kemudian abad pertama Masehi, kedua, ketiga, bahkan sampai ke abad keempat Masehi. Nah, apa yang terjadi? Kira-kira dari abad kedua sampai ke abad 4 Masehi, kitab ini dikoreksi oleh bapak-bapak gereja kekristenan pada saat itu, oleh bapak-bapak gereja yang namanya adalah pertama Origen, kemudian Lucian, kemudian Hesisius namanya, di abad keempat Hesisius ya. Nah, koreksi-koreksi tersebut apa yang dikoreksi? Ya, yang dikoreksi adalah ayat-ayat yang dianggap bisa sebagai nubuat ya. Nubuat untuk siapa? Nubuat untuk Yesus di dalam Perjanjian Baru gitu ya. Nah, Perjanjian Baru itu apa? Seperti ini Perjanjian Baru nih. Ini khusus apa namanya? Kitab yang isinya Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu ya. Kitab Perjanjian Baru itu juga ditulis dalam bahasa Yunani. Oke. Yang pertama-tama ditulis kira-kira di tahun 50 ya, kurang lebih tahun 50 Masehi, yaitu surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Kemudian kira-kira 15 sampai 20 tahun kemudian diikuti oleh gospel-gospel yang tadi saya sebutkan, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian baru disusul oleh surat-surat yang ditulis oleh rasul-rasul atau murid-murid Yesus. Tradisinya mereka begitu, gitu ya. Nah, sekarang yang menjadi apa namanya? Kitab yang disebut kitabnya orang Kristen, yaitu yang sudah diterjemahkan menjadi Yunani ini ditempel dengan perjanjian barunya kekristenan, ya. Jadi ini yang Yunani ini menjadi perjanjian lama, yang dari Matius sampai Wahyu ini menjadi perjanjian baru. Yang Septuaginta dalam bahasa Yunani ini digabungkan atau ditempel dengan kitabnya orang Kristen atau dokumen Kristen, perjanjian baru. Ini menjadi kitabnya orang Kristen. Mudah-mudahan sampai di sini paham ya. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah orang-orang Yahudi yang mempunyai kitab Tanakh ini menerima kitab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Yunani ini yang disebut dengan Septuaginta? Ternyata tidak, gitu ya. Jadi orang-orang Yahudi yang tetap memegang tradisi dengan menggunakan kitab suci Tanakh, mereka menolak kitab Septuaginta ini. Kenapa? Karena di dalam kitab yang Tanakh ini, yang dalam bahasa Ibrani ini,
tidak ada yang disebut dengan nubuat untuk Yesus, gitu ya. Tetapi kitab Septuaginta yang sudah diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani ini, yang sudah dikoreksi oleh bapak-bapak gereja dari abad kedua hingga abad keempat Masehi, ditambah lagi dengan ini menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru, gitu ya. Maka itulah dari Yahudi menolak Septuaginta. Nah, oke. Sampai di sini, kira-kira ada yang mau ditanya? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Sebelum saya lanjutkan, sambil saya curi waktu minum dulu nih. Paham nggak dengan kitab-kitabnya nih teman-teman? Kira-kira saya ngomongnya kecepatan atau gimana? Mungkin pada baru tahu kitabnya itu. Ada berapa Silakan. orang yang dulu pernah jadi mualaf di sini? Mungkin bisa raise hand di sini siapa yang mualaf? Bisa raise hand yang mualaf nih. Kitab-kitab lagi nggak ya? Nama kitab-kitabnya boleh diulang lagi nggak? Boleh diulang ya? Oh, berarti saya kecepatan ya berarti ya? Enggak, saya rekam, Pak. Kalau Oh, kalau Pak Ustadz ngerekam, ya, saya jadi juga bisa merekam nih. diulang lagi, iya, jadi bisa tahu. Tapi sangat jelas dan saya paham jadinya. Paham ya? Iya, karena kebetulan itu kan untuk mengajarkan di siswa saya sendiri gitu. Oh, begini urutannya. Baru ngeh Ya, juga kalau ternyata tulisan manusia gitu. ya. Oke. Nanti Makasih loh. buat para pemirsa, buat teman-teman di sini yang mungkin nggak begitu ngeh atau yang baru denger atau yang kurang paham, nanti bisa lihat rekamannya gitu ya. Iya. Nanti rekamannya akan saya tayangkan di YouTube di channel saya. Ngomong-ngomong, channel saya namanya Dondi Tan, gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa cari di channel saya juga. Oke, sampai di Saya sini sudah sudah paham izin ya? tadi ngerekam. Ya, Kalau saya tadi sudah izin ngerekam tadi, udah boleh. Iya. ya, baik. Terus, Saya lanjutkan ya. iya. Baik. Biar Nah, banyak ilmunya. tadi kan saya sempat bicara, apakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Tadi kita sudah sama-sama setuju bahwa itu bukan Injil Iya. yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Namun begitu, di dalam tanah ini dan juga di dalam perjanjian baru ya, ini boleh dikatakan masih ada sisa-sisa daripada firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya. Oke, contohnya apa? Mungkin kalau di dalam kitab tanah ini kita sebut ada yang namanya kitab Ulangan ya. Ada kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Kemudian di Perjanjian Baru ada kitab Markus pasal 12 ayat 29. Kedua ayat itu adalah sebenarnya ayat atau kalimat yang disebut dengan hukum yang terutama ya. Hukum yang terutama buat Bani Israel apa? Kalimatnya seperti ini. Shema Israel. Adonai Elohenu Adonai Ehad. Oke, saya ulang ya. Kalimatnya seperti ini. Shema Israel. Adonai Elohenu Adonai Ehad. Shema Israel artinya dengarlah hai bangsa Israel. Adonai Elohenu, Adonai itu artinya Tuhan. Elohenu Allah atau Allah ya. Adonai Ehad, Tuhan Ehad. Ada yang mirip kata Ehad dengan bahasa Arab yang sering kita baca? Qul huwallahu Ya, ahad. ahad. Ya, qul huwallahu ahad. Ada Ehad, ada Ahad. Kedengarannya mirip ya, Ehad, Ahad. Iya. Ahad, Ehad. Artinya apa? Maha Esa. Maha Esa. Jadi, boleh dikatakan kalimat Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad itu sebenarnya sama dengan kalimat kita di dalam Islam, Qul huwallahu ahad. Ahad. Gitu ya. Siap. Nah, itu mungkin merupakan sisa-sisa daripada firman yang diterima oleh nabi-nabi dan rasul-rasulnya yang disampaikan kepada Bani Israel
pesan yang disampaikan kepada Bani Israel, yang mana sampai kepada Bani Israel dengan pesan apa? La ilaha illallah. Jadi sebenarnya sama pesannya. Oke. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, pesannya semua sama. Pesannya adalah la ilaha illallah. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Sampai di sini kita bisa mengambil gambaran atau perspektif di mana sebenarnya Bani Israel itu sudah menerima pesan daripada Tuhan Yang Maha Esa. Pesannya apa? Pesan tauhid. Gitu ya. Nah, pada saat Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, apakah ini diturunkan hanya untuk Bani Israel? Tidak. Ternyata Quran diturunkan untuk rahmatan lil alamin. Ditujukan kepada semua Manusia. alam semesta, ya, terhadap manusia, semua bangsa-bangsa, tidak hanya untuk Bani Israel. Sekarang, bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim menyikapi kitab Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan dalam Quran, di mana ada kitab-kitab yang tadi saya tunjukkan. Ini ada kitab tanahnya orang Yahudi, ini ada kitabnya Perjanjian Baru orang Kristen, yang mana orang Kristen sudah menjadi satu dengan kitab tanah, tapi yang sudah diterjemahkan menjadi bahasa Yunani yang disebut dengan Septuaginta. Pertanyaan kita, apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran, apakah ini dan ini? Ada yang berani jawab? Pastinya bukan. Bukan, ya. Jadi ini bukan tulisan Nabi Musa, bukan tulisan Nabi Daud alaihissalam. Yang ini juga bukan tulisan Nabi Isa alaihissalam. Oke. Nanti kalau kita sudah belajar lebih detail lagi, kalau kita sudah masuk ke dalam yang namanya bidang kritik teks, nanti kita bisa temukan ini tidak mungkin ditulis oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini tidak mungkin ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam. Nanti kita bisa pelajarin dari tiap-tiap ayat yang bisa membuktikan bahwa ini tidak mungkin ditulis oleh Nabi yang menerima wahyu. Oke. Mau contoh nggak? Mau contoh nggak? Ya. Contoh ya. Di dalam Perjanjian Baru ada kitab yang disebut dengan kitab Lukas ya. Tadi kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di dalam kitab Lukas pasal pasal ke-20 ayat yang pertama. Oke. Saya tunjukkan ya di sini ya. Kebaca nggak? Iya, kebaca. Nah, ini Lukas ya. Lukas pasal 20 ayat yang pertama. Kita lihat nih. Pada suatu hari, ketika Isa sedang mengajar di Bait Allah dan memberitakan Injil kepada banyak orang, datanglah kepadanya imam-imam kepala, para ahli kitab suci Taurat, dan para tua-tua. Saya ulang ya. Pada suatu hari ketika Isa sedang mengajar di Bait Allah dan memberitakan Injil kepada banyak orang banyak, datanglah kepadanya imam-imam kepala, para ahli kitab suci Taurat, dan para tua-tua. Di sini dikatakan bahwa Isa mengajar di Bait Allah dan memberitakan Injil. Artinya apa? Sesuai nggak dengan definisi yang tadi saya berikan bahwa Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Ini kan memberitakan Injil. Kalau memberitakan Injil, kalau kira-kira ini apakah tulisan Nabi Isa sendiri kalau begini? Ini kan adalah narasi yang menceritakan tentang Nabi Isa sedang memberitakan Injil, kan begitu ya? Berarti yang menulis apakah Isa? Biografi jadinya. Nah, jadi biografi. Iya. Tetapi definisi yang tadi saya katakan di awal bahwa Injil adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Isa untuk Bani Israel, masuk nggak kira-kira dengan ayat ini? Masuk ya? Karena memberitakan Injil. Berarti di sini Injil ini adalah apa? Wahyu. Yang diterima oleh siapa? Isa. Dari siapa? Dari, kalau di sini istilah untuk Tuhannya Nabi Isa itu adalah
disebut dengan Bapa. Ya. Hmm. Berarti kan kalau begini, Isa menerima wahyu dari Bapa karena memberitakan Injil. Lagi pula di sini kata Injil kan menggunakan huruf I besar. Bisa dilihat tuh di bawah angka 2 tuh. Ya. Kalau Injil dengan tulisan I besar itu artinya kan sebuah kata benda kan. Kira-kira gitu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi. Apakah kekristenan dengan kitab suci ini dan juga Tanakh dengan kitab Tanakh ini ya, Yahudi dengan kitab Tanakh ini, apakah kita bisa sebut sebagai agama samawi? Nah, ini yang nanti kita harus mempelajari secara Ya. checklist gitu ya. Nanti ada beberapa poin yang harus kita uji di dalam yang disebut dengan agama samawi. Itu kan ada beberapa checkpoint. Apakah konsep ketuhanannya nih Maha Esa? Apakah wahyu yang diterima ini benar-benar berasal daripada Tuhan yang Maha Esa? Apakah ini konsep keselamatannya apa namanya benar-benar berasal daripada yang Sang Pencipta? Terus bagaimana konsep ibadatnya? Kurang lebih seperti itulah, ya. Nanti kita bisa bandingkan antara Yahudi, Kristen, dan Islam. Yang mana yang sama, yang mana yang beda, gitu. Ya. Nah, sekarang kalau kita mau menilik satu-satu, tadi saya sudah memberikan contoh bahwa di dalam agama Yudaisme itu ada yang disebut tadi apa? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad, gitu kan? Di Islam kita mengenal Qul Huwallahu Ahad. Bagaimana dengan di Kristen? Nah, di Kristen ada ayat yang disebut dengan seperti ini. Kan tadi kan yang di Perjanjian Baru juga ada kan? Kalimat seperti itu kan ada kan? Ada juga kalimat yang disebut dengan atau berbunyi demikian. Bahwa inilah hidup yang kekal untuk mengenal Engkau. Engkau ini artinya Bapa atau Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Kata Allahnya kita terima dulu ya. Karena di dalam Islam Allah adalah nama, sedangkan di dalam Bible kata Allah itu adalah sebutan umum, gitu ya. Tetapi saya membacakan apa adanya. Nanti kita bisa bahas yang mengenai kata Allah itu. Dikatakan apa? Bahwa inilah hidup yang kekal untuk mengenal Engkau, Bapa atau Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Itu kan sebenarnya sebuah kalimat yang sebenarnya kalau kita pikirkan itu kan sebenarnya kan sejalan ya dengan dua kalimat syahadat kita kan, begitu kan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kan begitu? Iya. Betul kan? Tetapi apa yang terjadi? Kristen terbagi menjadi 3 aliran utama. Yang pertama itu adalah apa? Aliran Trinitarianisme atau kelompok yang meyakini atau yang mempercayai bahwa Tuhan yang Maha Esa itu mempunyai atau bermanifestasi ke dalam 3 pribadi yang berbeda. Pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus, tetapi ketiganya satu hakikat, yaitu ketiganya adalah Tuhan. Apakah Tuhannya 3? Orang Kristen bilang bukan, orang Kristen bilang Tuhannya Esa, cuman pribadinya ada 3 gitu. Ya, ini aliran Trinitarianisme. Aliran yang kedua apa? Unitarianisme. Unitarianisme mereka menganggap bahwa yang disebut dengan Bapa itu adalah Tuhan Sang Pencipta. Yesus siapa? Yesus adalah ciptaan. Dia diciptakan paling mulia, lebih mulia dari malaikat malah. Oke. Jadi di kelompok Unitarian atau aliran Unitarian ini tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Oke. 2 kelompok. Kelompok yang ketiga adalah kelompok oneness. Oneness itu dalam arti Indonesianya adalah kesatuan. Akidahnya bagaimana? Akidahnya mereka memahami atau mempercayai bahwa Bapa itu ya Yesus,
Yesus itu ya Bapa gitu. Satu pribadi, gitu. Bukan dua pribadi yang berbeda. Nah, pertanyaannya, dari satu Bible yang sama, ya, menimbulkan aliran yang berbeda-beda. Yang satu percaya Trinitarianisme, yang satu Unitarianisme, yang satu Oneness. Oke, ya. Nanti yang Trinitarianisme ini dia akan turun menjadi yang disebut dengan Katolik dan Ortodoks. Yang Ortodoks nanti mempunyai beberapa cabang. Yang Katolik mempunyai beberapa cabang. Sampai akhirnya di abad ke-11, di tahun 1054, Ortodoks dan Katolik berpecah, ya, atau artinya pecah menjadi dua golongan yang utama. Katolik sendiri, Ortodoks sendiri. Katolik kemudian di abad ke-16 itu diprotes oleh seorang padri yang bernama Martin Luther. Martin Luther memberikan 95 protes kepada Katolik, gitu ya. Sampai akhirnya timbul agama Kristen Protestan. Nah, kemudian Protestan ini diprotes lagi sama bawahannya lagi. Bawahannya nanti ada timbul aliran Lutheran, aliran Calvinis, aliran Anglikan, nanti ada Baptis, ada Metodis, macam-macam, banyak sekali. Total sekarang yang saya tahu, total denominasi daripada seluruh Kristen ini ada kurang lebih berapa? 45.000 denominasi. Bayangkan, itu baru yang Trinitarianisme. Nanti yang Unitarianisme, setelah mereka kalah voting ya, nah ini kalah voting nih. Sejarahnya adalah di abad keempat itu diadakan sebuah konsili atau yang namanya muktamar begitulah ya. Ada konsili yang disebut Konsili Nisea tahun 325 Masehi, di mana konsili tersebut disponsori oleh kaisar yang berkuasa pada saat itu, yaitu Kaisar Konstantin, yang mana ingin menggandeng pihak gereja supaya bisa membantu Kaisar Konstantin ini memperkuat posisinya sebagai kaisar, gitu ya. Konsili Nisea yang diadakan tahun 325 ini akhirnya diikuti oleh dua kelompok besar, yaitu kelompok Trinitarianisme dan kelompok Unitarianisme. Kelompok Trinitarianisme dipimpin oleh seorang uskup dari Alexandria, Mesir, yaitu yang bernama Alexander. Kelompok yang Unitarianisme dipimpin oleh seorang yang bernama Arius, atau ajarannya Arianisme. Dua kelompok ini berdebat dan segala macam di dalam konsili itu, sampai akhirnya mereka melakukan voting, pemungutan suara. Yesus ini Tuhan atau bukan, gitu. Yang memenangkan akhirnya adalah kelompok yang dari Alexander, atau yang mempercayai Yesus itu adalah Tuhan. Jadi di Konsili Nisea 325 akhirnya ditetapkan sebuah akidah, yaitu apa? Yesus mempunyai hakikat yang sama dengan Bapa. Sudah ada belum Trinitarianismenya atau Trinitasnya? Ternyata belum. Baru Duinitas, ya. Baru ada Bapa, baru ada Yesus. Tetapi konsep Trinitarianisme ini sebenarnya sudah ada dari zaman abad kedua, yang dicetuskan oleh seorang pengacara di Alexandria, Mesir, yang bernama Tertullianus, gitu ya. Tertullianus ini sudah mengemukakan sebuah ide bahwa ada tiga pribadi yang berbeda, tetapi mereka semuanya satu hakikat, gitu ya. Tetapi menurut Tertullianus ini ketiganya tidak setara, gitu. Barulah di abad keempat, di tahun 325 Masehi itu, seorang uskup yang bernama Athanasius, dia yang merubah atau memodifikasi ide daripada Tertullianus ini menjadi tiga pribadi yang berbeda, namun satu hakikat dan setara. Hanya masalah setara dan tidak setaranya ini sudah membutuhkan waktu ratusan tahun, gitu ya. Baru kemudian dilanjutkan di konsili yang kedua, yaitu konsili Konstantinopel, ya, di kota Konstantinopel, yang sekarang menjadi Turki. Di konsili yang kedua ini
kelompok yang berseteru ini masih sama kelompok yang dari kelompok yang awalnya diawali oleh Alexander dan juga kelompok yang diawali oleh Arius. Keduanya pada saat itu akhirnya memutuskan bahwa Roh Kudus itu juga dianggap mempunyai hakikat yang sama dengan Bapa. Jadi pada tahun 381 Masehi itulah baru ditetapkan konsep Trinitas ya yang resmi, secara resmi gitulah. Nah, jadi 325 Yesus sama dengan Bapa, tapi Roh Kudus belum ditetapkan. Baru 381 Roh Kudus ditetapkan menjadi Tuhan juga gitu ya. 325, 381. Kemudian berikutnya 431. 431 diadakan konsili lagi di kota Efesus. Di kota Efesus ini gereja memutuskan bahwa Maria, ibunda daripada Yesus, ditetapkan sebagai Theotokos atau bunda pengantar Tuhan ke bumi. Kemudian disambung lagi dengan konsili di Kalsedon tahun 451. Nah, konsili Kalsedon ini merupakan konsili yang sangat penting karena nanti di dalam konsili ini nanti timbul perpecahan antara Ortodoks dan Katolik ya. Di konsili Kalsedon ini yang diselenggarakan di kota Kalsedon tahun 431 ditetapkan bahwa Yesus memiliki duinatur gitu atau dua kodrat yang berbeda tapi dalam satu pribadi gitu. Yesus disebut sebagai 100% manusia dan juga Yesus disebut sebagai 100% Tuhan. Kira-kira teman-teman ada yang mau protes nggak? Kok bisa 100% 100% jadi satu pribadi gitu ya? Orang mah di mana-mana 50% ini 50% jadi 100 atau 70% 30% jadi 100. Ini 100% 100% tapi dalam satu pribadi gitu. Kira-kira ada yang bingung? Kalau dulu itu diterima aja kok. Ya, kita terima dulu aja ya. Itu kita telan aja dulu ya. Jadi itulah akidah mereka gitu ya. Kemudian nanti dilanjutkan lagi dengan konsili-konsili, beberapa konsili yang mana mereka menguatkan akidah gitu ya. Apakah Yesus punya satu kehendak atau dua kehendak? Bagaimana caranya menyembah Yesus sebagai ikon gitu. Tapi tanpa memisahkan Kristusnya atau bagaimana gitulah. Jadi dilanjutkan dengan konsili-konsili yang memang dipakai untuk mengamankan akidah dari golongan mereka. Siapa golongan itu? Yaitu golongan yang Trinitarianisme. Golongan yang tadi Unitarianisme itu dia karena kalah suara maksudnya, kemudian orang-orangnya ditangkap, dipersekusi, dipenjara, dibunuh, akhirnya mereka mengungsi. Mereka mengungsi ke daerah, kebanyakan ke daerah Syam ya, yang mana nanti turun-temurunnya mereka banyak yang masuk ke dalam agama Islam. Nah, sampai di sini konsep ketuhanannya kekristenan berarti kan sudah berbeda dengan konsep ketuhanannya Yahudi dan juga dengan konsep ketuhanannya Islam, begitu kan? Kalau sudah berbeda begini, apakah kita bisa sebut agama Kristen itu sebagai agama samawi? Kita tukar pikiran aja, begitu ya. Iya. Bisa nggak tiga agama disebut sama-sama samawi, tapi konsep ketuhanannya yang satu berbeda jauh gitu dari yang awal Yahudi dan juga yang Islam. Kalau yang Yahudi kan kita tadi tahu bahwa Yahudi juga tauhid. Mereka juga monoteisme ya, monoteis. Islam juga begitu, tauhid dan monoteis. Tetapi di tengah-tengah ada agama yang bilang bahwa Tuhan mempunyai tiga pribadi yang berbeda, tetapi satu hakikat. Oke. Kemudian kita juga tahu di dalam Islam kita mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala selain mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang kudus, juga mempunyai sifat-sifat yang apa? Yang mustahil, begitu kan? Mustahil, ya. Mustahil, maksud saya mustahil begini. Allah Subhanahu wa taala kodratnya adalah dia sebagai sang pencipta. Kodratnya Allah Subhanahu wa taala adalah maha suci. Kodratnya Allah Subhanahu wa taala adalah maha tinggi.
gitu kan? Tetapi dari kodrat-kodrat itu yang di dalam kekristenan, kodrat yang maha suci, kodrat maha tinggi, kodrat yang maha kuasa, diturunkan menjadi manusia. Artinya di dalam Kristen mempercayai bahwa Tuhan yang maha pencipta ini bisa menyalahi kodratnya menjadi manusia yang tidak maha suci. Ya, manusia kan tidak maha suci kan? Menjadi manusia siapa? Menjadi manusia Yesus. Gitu. Nah, jadi makanya di akidah mereka Yesus disebut sebagai 100% manusia, 100% Tuhan. Sewaktu dia menjadi manusia, dia mempunyai keterbatasan. Tetapi pada waktu dia juga menjadi Tuhan, dia bisa katanya mengampuni manusia lah, dunia ini adalah miliknya juga, begitulah. Kurang lebih sampai di situ, kira-kira ada yang mau ditanya nggak, teman-teman? Assalamualaikum, mau bertanya kok. Waalaikumsalam, silakan. Ini kan saya alhamdulillah mualaf kok. Dari saya sekolah minggu kan belajar tentang Yesus. Saya sudah diajarin tentang Yesus dari masih kecil, terus berjalannya waktu mulai besar saya baca soal cerita mitologi Yunani. Setelah berjalannya waktu lagi sering ngelihat anak-anak dulu nonton film Krishna. Jadi antara tiga ini ceritanya sama kalau ada sedikit persamaan gitu tentang Yesus yang anak Allah, terus apa namanya Hercules yang anak dewa Zeus, sama Krishna yang anak dewa yang lahir sebagai setengah manusia. Apakah itu ada hubungannya gitu? Terima kasih. Assalamualaikum. Cerita. Saya belum sampai situ, pertanyaannya udah sampai situ. Yang penanyanya berarti udah canggih ini, udah kecepatan berarti ini. Oke, saya tunjukin satu buku ya. Mana ya bukunya? Saya sering. Nah ini. Ada yang paham nggak kira-kira judulnya ini maksudnya apa? Ada yang paham nggak kira-kira ini judulnya maksudnya apa? Gak kelihatan deh kok. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan? Gak kelihatan tulisannya. Ini judulnya ini. The World's 16 Crucified Saviors, Christianity Before Christ. Artinya, sebelum ada yang namanya Yesus Kristus, itu ada 16. Ada kira-kira 16 sosok yang disebut dengan juru selamat, gitu ya. Yang mana di dalamnya kisahnya ini kurang lebih sama dengan kisah Yesus dalam Bible. Ada yang menceritakan dia lahirnya tanggal 25 Desember, ada yang menceritakan dia mempunyai 12 murid, ada yang menceritakan dia lahirnya di gua, ada yang menceritakan dia mati di salib, kemudian ada yang menceritakan dia membuat mukjizat, kemudian ada yang menceritakan dia bangkit di hari ketiga, dan akhirnya dianggap sebagai Tuhan, ya, atau juru selamat. Nah, di dalam sini, ini juga ada tokoh Krishna. Saya carikan nih, ada Krishnanya di sini. Ini berkenaan dengan pertanyaan yang tadi ya. Salah satunya di sini adalah Krishna. Sebentar, saya tadi udah sempat ngelihat ada kata Krishna. Saya lewatin lagi. Nih. Kebaca? Itu ada kata Krishna tuh. Life character. Nah, life, character, religion, and miracles of Krishna. Oke. Nah, jadi memang salah satu sosok yang disebut Krishna di dalam agama Hindu itu ceritanya kurang lebih sama dengan cerita Yesus Kristus dalam Bible.
Mm-mm. Ya. Oke, berarti kalau begini saya harus agak geser sedikit nih ya. Eh, Coba kita baca atau kita ingat di dalam Quran surat At-Taubah ayat 30 dikatakan terjemahannya kan begini, bahwa kaum Yahudi itu menyebut Uzair sebagai apa? Putra Anak Allah, Allah. ya kan? Iya, anak Allah. Kemudian kaum Nasrani menyebut Isa sebagai putra Allah, gitu kan? Iya, iya, putra Allah. Iya. Mereka mengatakan hal tersebut, ya, ucapan mereka dengan mulut mereka itu, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu, gitu ya. Hmm. Nah, sekarang kalau kita lihat, siapa orang-orang kafir yang dimaksud ini? Siapa orang-orang kafir yang terdahulu ini, gitu ya. Ratusan, bahkan ribuan tahun sebelum ada Yesus, di daerah-daerah Sumeria, daerah Babilonia, turun lagi daerah Persia, belok dikit ke India, kemudian belok ke kiri ada Mesir, ya, melewati Palestina ada Mesir, naik ke atas ada Eropa, bahkan sampai ke Eropa Utara. Daerah-daerah ini adalah daerah-daerah yang memang sudah sangat-sangat familiar dan sudah sangat-sangat terbiasa menyembah Tuhan yang apa? Tuhan yang triad. Triad itu artinya apa? Triad itu artinya tiga tapi satu. Satu tapi tiga. Ya. Tiga pribadi kan? Sumeria ada, saya lupa nama-nama dewanya lah, saya nggak ingetin ya. Di Persia begitu, di Babilonia ada Tamus, ada Semiramis, ada siapa Namrus, nanti di Persia ada siapa Dewi apa Mitra, Ra dan sebagainya, di India nanti ada Trimurti, ada Brahma, ada Siwa, ada Wisnu, di Mesir nanti ada Osiris, ada Horus, ada Ra, nanti di Eropa nanti ada Dewi Madonna yang melambangkan dengan tiga dewi gitu ya. Bisa nggak kita bertanya begini? Kenapa kok semuanya itu menyembah Tuhan yang tiga gitu? Oke lah, anggap tiga pribadi lah, tapi satu Tuhan gitu. Tapi kenapa cuma tiga gitu? Kok nggak empat, nggak lima, nggak 10, nggak 100 misalnya? Kenapa berhenti di angka tiga gitu kira-kira? Kira-kira ada yang tahu kenapa? Kira-kira ada yang tahu teman-teman? Nggak tahu kok. Nggak tahu ya. Saya langsung bongkar di sini nih. Jadi kenapa berhenti di angka tiga? Itu ada sebuah pernyataan dari seorang filsuf ya, namanya Aristoteles. Pernah dengar ya? Aristoteles, filsuf, yang mengatakan begini. Berdasarkan perkataan orang-orang Pitagoras, pernah dengar ya Pitagoras ya? Di dalam Iya. bidang matematika pasti tahu lah Pitagoras. Iya. Tahu. Berdasarkan perkataan orang-orang Pitagoras, bahwa alam semesta ini dibatasi dengan angka tiga, yaitu awal, tengah, akhir. Ya, menggunakan hukum ini, kami gunakan untuk menyembah dewa-dewa kami. Itu adalah kutipan dari perkataan seorang filsuf yang sangat ternama bernama Aristoteles. Oke. Hmm. Aristoteles turun-temurun ada murid yang namanya siapa? Plato, ya kan? Hmm. Plato nanti ada turun-turun lagi ada murid yang namanya Philo. Ya. Filsuf-filsuf ini karena sudah apa namanya? Sudah terbiasa atau familiar dengan triad, akhirnya pemikiran-pemikiran mereka itu ini, mempengaruhi yang tadi saya ceritakan ini, Septuaginta ini. Ya. Makanya di dalam Perjanjian Baru ini, kelompok yang terbesar, yang berkuasa, dari mulai abad kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, mereka menggunakan konsep yang disebut dengan Trinitarianisme, yang tidak jauh berbeda dengan konsep yang tadi saya sebutkan, triad. Tuhan yang tiga tapi satu, satu tapi tiga gitu. Nyambung nggak kira-kira? Nyambung ya? Ya kan? Jadi, kalau kita mau kembalikan ke Yudaisme, ke Kristen, kemudian saya kok malah nggak nunjukin Quran, gimana nih? Quran gitu ya. Yudaisme
Kristen, Islam. Yudaisme dan Islam mempunyai konsep ketuhanan yang sama. Terlepas daripada Yahudi tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai nabi mereka, terlepas dari itu mereka tetap monoteisme, ya. Mereka tetap tauhid. Islam sudah nggak usah ditanya lagi, pure tauhid, murni tauhid. Tetapi yang di dalam Kristen ini, terutama kelompok yang mendominan, yaitu yang Trinitarianisme, mereka mempercayai sistem ketuhanan triad yang sama dengan sistem ketuhanan daerah-daerah yang tadi saya sebutkan, gitu. Oke. Jadi mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan yang Ibu tadi ya sebelumnya ya. Ada lagi pertanyaan atau saya lanjutkan? Lanjut ya. Lanjut ya. Ya. Oke. Nah, sekarang di dalam Islam kita punya kiblat kan ya. Kiblatnya adalah ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Orang Yahudi punya kiblat nggak kira-kira? Iya. Punya kan? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, betul. Yahudi monoteisme punya kiblat. Islam monoteisme punya kiblat. Kristen kira-kira kiblatnya kemana? Roma. Nggak ada. Oh, iya, lain Roma waktu itu. Nggak ada kan? Nggak ada kiblat kan Kristen kan? Bukan Roma, Pak. Ustaz. Anu. Kalau Roma itu dianggap kan sebagai hanya golongan Katolik. Bagaimana yang Protestan? Oh, iya, iya, iya. Ya kan? Kalau orang Kristen secara umum, kalau yang apologet Kristen ditanya kiblatnya kemana? Langsung ke Yesus kata kiblatnya. Oke? Iya. Bapak gitulah. Tetapi yang saya maksud adalah apa? Bahwa ciri-ciri agama monoteisme itu punya kiblat, gitu. Ya, Islam dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW, setelah hijrah, Islam juga masih berkiblat kemana? Baitul Maqdis kan? Barulah setelah mereka Nabi Muhammad mungkin istilahnya dalam tanda kutip merengek begitulah ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kiblatnya diganti ke Ka'bah, gitu ya, di Masjidil Haram. Tetapi artinya apa? Yang disebut dengan monoteisme, ciri-cirinya punya kiblat, gitu. Ya, sampai di sini kalau kita tadi pakai checklist ya, konsep ketuhanan, Yahudi, Kristen, Islam. Kira-kira kalau Yahudi di checklist, Islam di checklist, bisa nggak kita checklist Kristen dengan konsep ketuhanan yang Maha Esa? Tidak, jelas tidak. Nah, gugur dong ya satu ya. Iya. Nah. Kalau kita sebut lagi standarnya atau syaratnya, punya kiblat gitu. Yahudi checklist, Islam checklist, Kristen? Tidak ada tadi ya. Ada. Oke, itu baru dua tuh ya. Itu baru dua. Sekarang gini, konsep keselamatan. Oke. Di dalam Yahudi, kitab ini, yang kita bisa pelajari, konsep keselamatannya apa? Sorry, sebelum saya bicara ini ya, sebelum saya masuk konsep keselamatan, tadi ada yang satu ketinggalan. Di dalam kitab Yahudi itu ada konsep ketuhanan yang ketinggalan begini. Di dalam Bilangan 12, kitab Bilangan 12 ayat 19, dikatakan adalah seperti ini. Tuhan itu bukan manusia ataupun anak manusia. Oke. Jadi tidak mungkin Tuhan sudah berfirman dan dia mengingkari, begitu. Kira-kira kalimatnya begitu ya. Di surat Al-Ikhlas kita sudah hafal sekali kan? Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad itu sudah sejajar atau selaras dengan Tuhan bukan manusia, Tuhan juga bukan anak manusia. Oke, berarti ini sama. Tetapi di Kristen bagaimana? Yesus adalah anak Tuhan atau anak Allah. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, ya, supaya barang siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal. Kan begitu kan? Jadi ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Jadi ini tadi satu poin yang tadi saya ketinggalan ya, yang di Bilangan 23:19. Oke, jadi tadi kan kita sudah bisa checklist, Yahudi kita checklist,
Islam kita checklist, tapi Kristen kita tidak bisa checklist. Setuju nggak dengan saya? Iya, betul. Setuju Iya. ya? Oke, Iya. sekarang kita beralih ke konsep keselamatan. Kemudian. Di dalam Yudaisme atau Yahudi, konsep keselamatannya itu adalah begini. Orang yang berdosa itu adalah orang yang mati, gitu. Artinya kalau dia berdosa, dia yang mati. Tapi orang yang bertobat, dosanya bisa diampuni. Diampuni dosa yang merah seperti kirmizi, bisa putih seperti salju, atau yang merah seperti kain kesumba, bisa putih seperti bulu domba. Dengan cara bertobat. Bertobat. Bertobatnya apa? Memperjuangkan kebenaran, membela hak janda-janda misalnya, mengurusi anak yatim. Itu konsep bertobatnya orang Yahudi. Oke. Itu ada di Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18. Jadi orang yang berdosa itulah yang mati. Kemudian juga dikatakan di kitab Yeskiel, dikatakan bahwa anak tidak bertanggung jawab atas dosa ayahnya. Ayahnya juga tidak bertanggung jawab kepada dosa anaknya. Artinya tidak ada yang menanggung dosa orang lain. Yang berdosa itu adalah yang mati. Gitu ya? Ya. Di Islam bagaimana konsep keselamatannya? Wala taziru wizra ukhra. Kurang Artinya sama ya? orang lain tidak boleh menanggung dosanya sendiri. Kurang lebih sama berarti kan? Sama benar. Kalau di Kristen bagaimana? Siapa yang menanggung manusia? Yesus. Yesus. Ya kan? Siap. Mantap ya. Karena mereka menganggap bahwa Yesus itu sudah mematahkan atau mematahkan kutuk dosa waris gitu. Nah, dari mana konsep ada dosa waris? Yang bikin dosa menurut mereka nih Adam dan Hawa, tapi dosanya diwariskan dari keturunan mereka sampai sekarang, yang mana dosa itu hanya bisa ditebus dengan tumpahnya darah Yesus di atas kayu salib. Itu konsep keselamatan Kristen. Okay. Sama nggak dengan konsep keselamatan Yahudi dan Islam? Tidak sama. Tidak sama. Jadi gimana kalau Yahudi kita centang, Islam kita centang, boleh nggak Kristen kita centang dengan konsep keselamatan yang sama? Tidak. Tidak sama. Oke? Nah, terus tadi kita juga bicarakan mengenai kitab suci kan? Kitab suci tadi kita sudah bicara ini, kita sudah bicara ini, kita sudah bicara ini. Ini sudah digabungkan menjadi kitab sucinya orang Kristen. Pertanyaannya, apakah ini semua ini wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan? Begitu juga dengan ini. Syarat yang disebut dengan syarat kitab suci atau kata suci itu sendiri. Suci itu artinya apa? Suci artinya berarti kan tidak ada campur tangan manusia. Artinya murni daripada firman Allah, ya kan? Quran yang kita pegang selama ini, ya. Kita percayai murni sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Oke. Tradisi Islam yang kita ketahui dari mulai penurunan wahyu, kemudian penulisan oleh sahabat-sahabat, kemudian sampai pembuatan mushaf di zaman Abu Bakar dan Utsman, semuanya kita sudah paham lah ya. Ya. Latar belakangnya kita juga paham. Kenapa sampai sahabat Utsman membakar mushaf-mushaf yang lain pada zaman itu, yang berbeda dialek dengan dialek Quraisy, yang ingin distandarkan oleh sahabat Utsman menjadi mushaf Quran yang kita pegang sekarang, gitu ya. Iya. Memang masih ada mushaf-mushaf lain yang kita kenal dengan misalnya mushaf Waras, mushaf Qaulun misalnya, yang berbeda dialeknya atau qiraatnya, gitu kan. Tetapi kan tidak merubah makna monoteismenya, tidak merubah makna tauhidnya, tidak merubah makna siapa Allah Subhanahu wa taala, tidak merubah makna Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, begitu kan. Tetapi kalau di dalam sini, ya, yang dari Yahudi, juga yang di dalam sini,
yang dari kekristenan ya, karena ini berasal dari tanah, otomatis isinya mungkin di atas 90% sama lah ya. Perubahan-perubahannya kurang lebih mungkin ya, ini saya bisa salah, tapi perubahan-perubahannya mungkin antara 1 sampai 10%. Di dalam kedua kitab ini banyak terjadi apa namanya? Kesalahan ilmiah. Oke. Kemudian juga banyak terjadi perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan yang dimaksud adalah perubahan-perubahan yang mana dikarenakan ada sesuatu pesan sponsor atau ada sesuatu agenda sehingga mereka merubah-rubah ayat itu sehingga sesuai dengan agenda mereka, gitu ya. Contoh misalnya mengenai kisah Ismail dan Ishak yang akan disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, buktinya mana? Ada banyak. Karena ini yang disebut dengan sebagai tanah, yang saya pegang ini adalah versi daripada tanah Yudea. Tetapi nanti ada lagi yang disebut dengan tanah Samaritan. Tapi Torah ya, Torah. Kalau yang ini tanah ini dari mulai Kejadian sampai 2 Tawarikh. Kalau yang ini hanya yang tadi saya sebut dengan 5 kitab Musa. Nah, ini punya orang Yahudi kelompok Samaritan. Kalau yang ini disebut dengan kelompok Yudea atau Yerusalem. Ini dan ini sama-sama dalam bahasa Ibrani, ya, hanya di dalam 5 kitab Musa pertama dari Kejadian sampai Ulangan sudah terdapat 6.000 perbedaan. Bayangkan, 6.000 perbedaan. Belum lagi kalau kita bicara kitab yang namanya The Dead Sea Scroll. The Dead Sea Scroll ini ditulis kira-kira abad kedua sebelum Masehi, kemudian baru diketemukan di daerah Qumron, ya, di daerah Israel itu Qumron, Laut Mati, ditemukan kira-kira di abad ke-20, kira-kira tahun 19, dari mulai 1945, 1950, dan seterusnya. Di dalam sini juga ada perbedaan dengan yang di dalam sini. Oke. Kalau yang di sini ada kata Ismail yang mau disembelih, di dalam sini juga ada kata Ismail yang mau disembelih. Di dalam sini tidak ada kata Ismail. Berarti ada perubahan kan? Oke. Nah, berarti kalau kita melihat kitab suci ini, di mana di dalamnya sudah ada perubahan, ada kontradiksi yang sangat banyak sekali. Kontradiksi saya bilang banyak ya, ratusan ya. Saya sudah membuat tabel. Masalah ini, kontradiksi ayat ini dengan ayat ini, saya semua kutip ayatnya. Jadi tanpa menafsirkan pun kita hanya membaca dari 2 kolom yang berbeda, kita sudah tahu untuk kisah yang sama ternyata isinya berbeda. Gitu ya. Iya. Jadi dari kitab ini, juga kitabnya punya orang Kristen yang ini sudah banyak sekali kontradiksi. Oke, sekarang kalau sudah ada perubahan, ada kontradiksi, beranikah ini disebut sebagai kitab suci? Atau bisakah ini disebut sebagai kitab suci? Tadi kan saya sudah menjelaskan di awal bahwa ini ternyata disusun oleh 4 mazhab, Yahwist, Elohis, Deuteronomy, Priestly. Jadi ini tidak bukan murni firman Allah Subhanahu wa taala. Oke. Makanya tadi saya bertanya di awal-awal, apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut di Quran itu adalah ini atau ini? Kalau kita sudah belajar lebih dalam, kita belajar sampai ke kritik teks, dengan tegas kita berani bilang, bukan ini. Bukan ini. Ya. Oke. Mungkin sementara sampai di sini dulu ya, kita memahami perbedaan-perbedaan itu, sehingga kita bisa dengan yakin mengambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan kitab samawi itu kan ada syarat-syaratnya. Konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya, kitab sucinya, mungkin juga peribadatannya. Kalau kita bandingkan ketiga agama tersebut, ya mungkin ada 1-2 yang gagal di satu agama ini, ada satu yang gagal di agama ini, tetapi kalau di Islam semuanya checklist gitu. Checklist, ya betul. Setuju dengan saya? Ya.
Alhamdulillah. Silakan Alhamdulillah. tanya. Ya. Baik, yang mau bertanya silahkan. Terima saya. Oke, tanya gitu. Dia mau bertanya apa sudah mengerti dengan yang dijelaskan oleh Kodondi atau terlalu berat mungkin ya Ya, penyampaiannya. saya malah bersyukur nih, jadi ikut malam ini jadi tahu nih kok. Alhamdulillah. Bersyukur ya. Karena kita akan mengajarkan kepada siswa kita, kebetulan di kelas 8, di kelas Mhm. 8 SMP itu masuk tentang mempercayai kitab-kitab Allah gitu. Hmm. Jadi masuk pertama ada Taurat, Zabur, Injil. Kebetulan baru sampai Taurat, saya jadi baru ngeh ini karena di pelajaran di agama kita sendiri saja dengan buku pegangan wajib itu Taurat itu ada 10 yang harus dipahami pesan dari Nabi Musa. Nah, saya pun juga pertama menyangka seperti itu. Asli, ternyata malam ini baru paham saya. Nah, ini nanti insya Allah saya transformasikan kepada siswa-siswa. Begini loh, hanya seperti itu. Malah bersyukur sekali bisa ikut. Alhamdulillah. Terima kasih Alhamdulillah. sekali atas penjelasannya ya. Pak Ustadz Fitriansyah, saya mau Testimoninya ini, tanya. testimoninya. Ya. Ya, alhamdulillah bisa. Pak Ustadz, saya mau tanya boleh nggak? Asal udah berat. Enggak, gini. Saya justru bertanya apa yang Ustadz ajarkan kepada siswa Ustadz gitu. Ya, Pertanyaan saya ngikutin. gini. Mm-mm. Pertanyaan saya gini. Ada nggak di materi pembelajaran Pak Ustadz kepada siswa-siswa itu pertanyaan semacam ini? Bahwa agama Yahudi diturunkan oleh Nabi Musa. Ada nggak begitu, Pak? Ya, karena silabusnya seperti itu bahwa mengenalkan Taurat itu adalah dari Nabi Musa dan kemudian Zaburnya yang baru saya tahu juga namanya Mazmur itu ya, itu Ya. Nabi Daud. Nah, Hmm. hanya belum masuk nih yang ke Injil. Kalau ke Injil kan sudah tahu nih, sudah tahu. Nah, tapi yang Taurat Zabur nih saya baru ngeh ini gitu. Hmm. Nah, kemudian ya jadi paham sudah kan nanti. Tidak perlu lagi nih siswa ini menghafal yang karena gini. Pertamanya kan kalau kitab memang kalau pelajaran kita itu kan ada namanya suhuf dulu. Jadi Tuhuk. itu. Jadi Nabi Ibrahim apa segala Taurat itu suhuf. Jadi dia tidak mengenal kitab dulu gitu. Jadi masih lembaran-lembaran. Nah, ternyata lembaran juga beda yang saya perhatikan. Oh, begitu. Nah, jadi bisa memberikan pada anak-anak nanti kalau kamu nanti ketemu kitab yang Taurat yang dibaca oleh Bani Israel ataupun Yahudi, ternyata itu bukan asli daripada yang ditulis oleh dibuat oleh Nabi Musa seperti itu. Hmm. Ya, terima kasih malah itu loh. Jadi Ya, ya. Ada pertanyaan ke siswa gini nggak? Agama Yahudi diturunkan oleh Nabi Musa, agama Nasrani diturunkan oleh Nabi Isa. Ada nggak Pak pertanyaan seperti itu, Pak? belum Belum ya? belum Oke. belum ada ya. Belum Oke. ada. Nggak, karena kalau ada pertanyaan seperti itu, Pak, saya pernah menemukan pelajaran di SD, pertanyaannya seperti itu. Agama Yahudi diturunkan oleh Nabi Musa. Kalau dijawab salah, itu disalahkan sama guru. Masya Allah. Iya, Nanti iya. ada lagi agama Nasrani diturunkan oleh Nabi Isa. Kalau disalahkan oleh murid, itu disalahkan sama guru gitu. Iya, iya, iya. Nah, Itu berarti gurunya harus ikut kristologi nih. ya, ya silakan ada lagi. Kau boleh nggak di-share tabel kontradiksinya di ayat-ayat kontradiksinya, tabel kontradiksi supaya ada saya bahan untuk ini kok apa namanya bahan untuk diskusi sama saudara-saudara yang masih Kristen karena sampai sekarang masih banyak yang nyuruh balik ke Kristen lagi gitu. Oh, Sedangkan mau berperang ini nggak punya senjata ibarat belum terlalu paham gitu kok. boleh. Ini di channel saya kan mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir yang di Bekasi. Nah, di channel saya itu ada setiap kali saya kuliah itu saya rekam, saya tayangkan ke YouTube. Di situ ada tabel yang saya tampilkan gitu. Boleh ditonton di situ, cari yang kontradiksi Bible gitu ya. Nah, nanti di situ bisa kelihatan kontradiksi di mana aja. Nanti yang misalnya membutuhkan data-data seperti itu
Boleh nanti melalui Mary ya. Bisa Ya, melalui Mary ya nanti ya. baik. Ya, silakan yang lain. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ini yang tampil kamera cuma saya sendiri nih. Apa materiku? Bukan saya nggak bisa ngelihat muka teman-teman di sini. Nah, Ustadz Fitriansyah kan kelihatan gitu kan. Ya, yang bisa buka laki-laki mungkin ya bagian iklannya kalau mau buka boleh nih, biar kenalan Ya. sama Ko Dondi. Ini semuanya domisili di Balikpapan ini semuanya. Ada yang di Makassar. Oh, Makassar, Masya Allah. Tadi Ya. kalau nggak salah ada yang dari Papua ya. Oh iya, ada Di tadi. Samboja kok. Kalau saya di Samboja, Samboja tuh di mana, Pak Ustadz? IKN, dekat IKN, IKN, IKN itu apa, Ustadz? ibu kota negara. Oh, Martapura ya, Ustadz ya, Martapura. Lain, lain. Lain, Samboja, oh. dekat Balikpapan, kesananya lagi dikit Samboja. Oh, berarti nanti kalau saya ke tempat Bapak ke sana, kalau ibu kota udah Siap. pindah, kalau saya ke sana, nanti Bapak bisa tanya ke saya, oh Bapak dari daerah ya gitu ya. Ya enggak lah. Diundang mana nanti? Salah. Iya, nanti kalau udah pindah ibu kota, nanti orang Jakarta ke sana disebut orang daerah ya, Pak ya. Ya mungkin teman-teman juga nanti bisa memberikan kepada saya masukan mungkin tema-tema apa yang akan kita lanjutkan untuk pekan depan. Ya, sebenarnya kalau buat apa namanya, kalau buat interaksi dengan teman-teman yang Kristen, tema yang paling sering dibahas atau diperdebatkan itu adalah masalah ketuhanan Yesus kan ya. Mm-mm. Karena tema-tema itu kan yang sering dibawa juga oleh mereka misionaris untuk menarik orang di luar Kristen masuk Kristen kan begitu. Mm-mm. Dengan konsep-konsep teologi seperti itu kan mereka mencoba merayu, mengiming-imingi bahwa dengan konsep yang sepertinya indah sekali tetapi yang tidak masuk akal itu mereka gunakan untuk memurtadkan orang-orang non-Kristen gitu. Nah, itu sebenarnya topik yang sangat sebenarnya simpel ya. Juga mudah kita pelajari, tapi kita harus memperkuat logika dan anti logika gitu. Boleh nanti pertemuan berikutnya kita bahas mengenai konsep ketuhanan di kekristenan dan kita harus bisa berpikir secara kritis apakah konsep tersebut make sense atau tidak gitu. Ya. Sekarang mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi yang tadi? Kalau tidak ada mungkin kesimpulan aja kali kok ya. Ya. Baik, kalau begitu eh, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Bani Israel dari kitab Taurat, Zabur, Injil kepada nabi dan rasul-rasulnya pada zaman itu. Dan perlu saya pertegas di sini bahwa kitab Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran yang diperuntukkan khusus hanya untuk Bani Israel pada zaman itu tidak dijanjikan untuk dijaga. Setuju nggak dengan saya? Iya. Setuju ya? Jadi kalau tidak dijanjikan untuk dijaga, sekarang kalau ada pertanyaan dari misalnya saudara kita dari sebelah, kalau dibilang ini kitab yang palsu, aslinya mana? Gitu. Jawabnya gimana? Kalau misalnya anggaplah Nabi Musa menerima wahyu, ya, kemudian menuliskan dalam bentuk suhuf, kemudian menuliskan dalam bentuk kitab. Terus karena tidak dijanjikan untuk dijaga, berarti pada waktu Nabi Musa alaihissalam sudah tidak ada, kitab aslinya kemana? Ya sudah nggak ada juga gitu loh. Ya. Wahyu yang diterima yang ikut dengan beliau gitu. Begitu juga Nabi Daud alaihissalam, begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Wahyu yang mereka terima pada waktu mereka tidak ada, ya sudah ngikut dengan nabi-nabi dan rasulnya gitu ya. Nah, kemudian dikarenakan ya yang namanya kitab-kitab yang tadi sudah saya tunjukkan itu banyak perbedaan, banyak kontradiksi,
banyak kesalahan atau perubahan, maka tidak bisa itu disebut sebagai kitab suci. Hanya Quran yang dijanjikan untuk dijaga, betul kan? Iya. Karena dijanjikan untuk dijaga, maka jika seluruh mushaf Quran di seluruh dunia, mau hard copy, mau soft copy, dihancurkan misalnya, ya, mushaf, hard copy, soft copy, Quran dihancurkan, dalam waktu singkat bisa nggak dibuat lagi Quran? Bisa dong. Mudah kan? Dari mana? Ya. Dari Dari habis-habis, penghafalnya. dari habis-habis Quran. Tetapi kalau ini semua hard copy dihancurkan, semua soft copy dihancurkan, apakah bisa ada Bible lagi? Nggak ada. Ada. Karena tidak ada yang bisa menghafal ini, gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya, saya ulang sekali lagi, bahwa kalau dari sisi akademis, yang disebut dengan agama samawi adalah Yahudi, Kristen, Islam. Tidak apa-apa itu dari sisi akademis. Kita terima aja, gitu ya. Tetapi kalau dari sisi akidah Islam, yang disebut dengan agama samawi, yaitu cuma Islam. Ya, kenapa? Karena kita tadi sudah bisa membuat analisis setiap syarat sebagai agama samawi. Tadi kita sudah analisis konsep ketuhanan yang Maha Esa, konsep keselamatannya, kitab sucinya, konsep peribadatannya misalnya. Yang bisa memenuhi syarat untuk diceklis semua hanya Islam. Oke, Yahudi mungkin banyak yang bisa diceklis, tapi ada satu yang gugur. Kristen hampir semuanya gugur misalnya. Jadi kesimpulannya, secara akidah yang disebut dengan agama samawi yaitu hanya Islam, ya. Karena hanya Islam agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala yang memang diturunkan untuk manusia, gitu. Kitabnya terjaga, bahasa aslinya juga masih terjaga sampai sekarang, dan bahasa aslinya juga masih digunakan orang sampai sekarang, begitu kan? Peribadatannya juga semuanya sama, dan misalnya ada kelompok-kelompok yang memberi label masing-masing misalnya ya, mau se ekstrim apapun itu labelnya, tetapi kan tetap Tuhannya sama, nabinya sama, kitabnya sama. Tidak seperti halnya kekristenan, di mana ada yang mempercayai Tuhan punya 3 pribadi tapi satu Tuhan, ada yang Yesus dan Bapa itu sama satu pribadi, ada yang Yesus bukan Tuhan, begitu. Jadi Islam adalah agama yang memang agamanya manusia diturunkan oleh yang menciptakan manusia, begitu ya. Dan mengenai Yahudi yang tadi yang kita bahas, orang Yahudi atau pemuka-pemuka agama Yahudi sebenarnya mereka mengakui bahwa Islam adalah agama yang murni monoteisme. Dan pemuka-pemuka agama Yahudi juga mengakui bahwa Tuhan yang disembah oleh Islam itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Oke. Siapa? Yaitu Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhannya Nabi Ismail alaihissalam, Tuhannya Nabi Ishak alaihissalam, dan Tuhannya Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Jadi mereka mengakui bahwa Islam itu adalah murni monoteis, menyembah Tuhan yang sama dengan yang mereka sembah. Di luar daripada itu, di mana mereka tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai nabi mereka, itu adalah kekufuran mereka. Ya. Tetapi mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi, tapi bukan untuk mereka, untuk bangsa lain. Gitu ya. Nah, begitu yang bisa saya simpulkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat buat para teman-teman di sini. Mudah-mudahan memperkuat iman kita, memperkuat akidah kita dari upaya-upaya pemurtatan. Ya, kami juga istilahnya ingin membagikan ini supaya keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita semuanya terlindungi daripada upaya-upaya pemurtatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau begitu saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih banyak kepada Ko Dondi yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kristologi ini kepada kita. Dan karena waktu sudah untuk Balikpapan ya, udah jam 10, kita tutup aja acara ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Ko Dondi dan teman-teman semua yang sudah ikut dalam acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.